Hai Kak Karisma. Hai Kak Karini. Hai Inang Borusilita. Halo. Aduh. Oke, adik-adik kita masih aja ibadah di rumah ya Betul, Kak. Kak. Kita masih beribadah secara online. Tapi jangan khawatir adik-adik. Kita harus tetap sukacita dan tetap semangat. Kita akan ibadah di minggu hari ini tanggal 14 Februari 2021. Adik-adik sekolah minggu dan juga pra remaja. Sebelum kita masuk dengan ibadah, kita akan puji Tuhan. Kita semangat dulu dengan nyanyian pujian. Di sini senang, di sana senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, digoyang-goyang, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, Tuhan. Aduh, senang sekali kita Kak. Ya ampun. Pasti udah pada semangat semua ya Betul Kak. Tapi tetap aja kita masih memuji memuliakan nama Tuhan ya Kak ya. Ya betul. Ya kita lanjut lagi. Betul. Kita harus sukacita lagi dengan lagu berikut ini, Kudaki-daki. Baik adik-adik, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turut-turut lembah yang dalam, ku melintasi padang luas hijau membentang, Yesus besertaku. Kuda yang terbang luas angkasa, ku selam laut samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang, Yesus besertaku. Terbang selam laut samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan. Apapun
bentuknya, apapun keadaannya, Tuhan pasti ada. Ada Tuhan ada di mana-mana ya. Iya, betul Kak. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai, kita panggil inang sintua kita untuk memulai ibadah. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Sambil bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu. Jadikanlah hati kami anak-Mu ini penuh sukacita, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak kembali duduk. Baik adik-adik, kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2, hari Minggu, hari yang mulia. Bawa rasa bahagia
Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dari firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengarkan dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Kusuka Menuturkan. Adik-adik sambil bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai kasih setia Tuhan untuk kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Firman Tuhan yang menjadi epistel di hari Minggu pada saat ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 15c. Yosua 24 ayat 15c. Inang akan membacakannya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan puji Tuhan dengan lagu Kasih Lemah Lembut. Adik-adik sambil bangkit berdiri. Pasti lemah lembut.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Oke, kita kembali untuk warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu. Yang pertama masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, tetap beribadah di rumah aja. Dan yang kedua menjaga kesehatan, tetap protokolnya kesehatan ya adik-adik ya. Terus makan makanan yang bergizi, Ya, betul. sayur-sayuran, ikan dan vitamin. Iya betul sekali. Dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan itu 3M, bahkan sekarang udah 4M ya Kak ya. 4M, 5M bisa Kak. Yang penting kita sehat Kak semua. Itu menggunakan Masker, mencuci tangan. Itu. Terus apa lagi? Yang ketiga menjaga jarak. Maksudnya kita nggak boleh sekarang keluar rumah lagi kalau nggak penting-penting amat. Betul Kak, iya. Kalau main-main di luar kita kurangin ya Kak ya. Di rumah aja, main bersama adik atau kakak atau mama iya. atau papa gitu loh adik-adik ya. Jadi biar kita tetap sehat dan tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Iya betul Terus Kak. ini nih yang kadang adik suka lupa Kak. Foto. Oh iya betul. Foto pada saat ibadah. Pada saat adik-adik ibadah tiap minggu bisa minta tolong mama, papa untuk foto kalian. Nanti kalian upload, nanti dikirim fotonya ke kakak guru sekolah minggu ya. Yang mana kakak guru sekolah minggu kalian kenal, kalian kirim. Japri atau dikirim secara pribadi ya Kak. Iya betul Kak, nanti kita akan tampilkan di awal-awal ibadah ya untuk videonya ya Kak ya. Oh ya Kak, hari ini kan hari kasih sayang. Oh iya betul, tapi hari kasih sayang tidak hanya hari ini aja loh Kak. Hari-hari berikutnya juga tetap hari kasih Tuh sayang. Kak. Dan karena kebetulan hari ini Tepat di hari kasih sayang. Nah, adik-adik bisa mengirimkan foto misalnya bersama dengan keluarga. iya betul menghias ya. Adik-adik bisa hias itu apa? Ada bunganya bersama-sama dengan misalnya bersama dengan kakak. Hari kasih sayang tidak hanya ini aja Kak. Kita bisa sayang sama mama, sama kakak, sama adik ya Kak ya. Iya benar. Foto dengan orang-orang terkasih. Apa kalian gambar nanti ditaruh bunga-bunganya. Nanti difoto hasil karya kalian itu ya Kak ya. Nanti setelah difoto kirim lagi ke kakak. Iya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi itu juga sekalian aktivitas kita minggu ini bertepatan dengan hari kasih sayang. Jadi kalian buat karya foto bersama orang terkasih. Boleh kalian kasih hias bunga atau kalian kasih hias gambar hati ya. Tidak hanya kepada orang tua, bisa dengan kakak, adik atau orang-orang terkasih di sekitar kalian. Tidak usah keluar rumah ya adik-adik ya. Difoto kemudian dikirim ke kakak guru sekolah minggu. Ya, kembali kita mau memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Nanti jangan lupa untuk persembahannya itu titip sama mama untuk dikirim
dikirim ke gereja. Ke gereja. Ya adik-adik ya. Kembali kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Kurenungkan Firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Karena kasih-Mu kami bisa melakukan ibadah saat ini walaupun Tuhan kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Kau kiranya yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang datang pada pagi hari ini untuk ibadah. Dan biarlah kiranya firman yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu bisa dimengerti oleh anak-anak sehingga mereka melakukannya dengan hati yang terbuka menerima Engkau dalam hidup mereka. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa kami dan kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Khotbah untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Oh ya adik-adik, biasanya kalau tanggal 14 Februari itu kita merayakan apa? Ada adik-adik yang tahu? Iya, yaitu Hari Kasih Sayang atau yang sering disebut dengan Valentine Day. Pada hari Valentine atau pada hari kasih sayang, banyak coklat yang habis atau laris terjual. Karena Valentine digambarkan dengan hadiah memberikan coklat kepada orang yang kita kasihi. Adik-adik, apakah Valentine yang merupakan hari kasih sayang hanya kita jalankan pada saat ini? Tentu tidak. Kasih sayang itu haruslah setiap hari terpancar dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekalian, Inang mau mengajak kita untuk mengatakan kepada orang-orang yang ada dekat kita, mama, bapak, adik, atau kakak, atau siapapun, coba kita katakan kepada mereka, aku sayang mama, atau aku sayang papa, aku sayang adik atau kakak. Ayo adik, silakan saling berpelukan untuk mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Iya, terima kasih untuk adik-adik semua. Kasih sayang digambarkan dengan ketulusan atau pengorbanan. Jika kita mengasihi seseorang, kita pasti rela untuk berkorban. Nah, adik-adik, dalam khotbah kita pada hari ini juga, Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak Allah yang akan datang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Siapa adik-adik yang dimaksud di sini dengan anak Allah? Iya, benar. Anak Allah yaitu adalah Yesus Kristus. Pengorbanan atau penderitaan Yesus yang telah kita baca tadi, bahwa dia rela dihina dan bahkan Yesus disalibkan, itu menggambarkan betapa Yesus mengasihi kita. Betapa Yesus sangat menghargai kehidupan kita. Dia tidak menginginkan satu pun di antara kita untuk hilang. Tetapi Yesus menginginkan supaya kita bisa selamat. Nah, adik-adik, mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang menderita di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa.
Dan Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, ataupun bukan karena dia melakukan kejahatan. Tetapi dia rela disalibkan karena kesalahan kita, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Satu-satunya alasan mengapa Yesus menderita, bahkan mati di kayu salib, itu adalah karena kita. Yesus peduli dan teramat mengasihi kita. Allah tidak menginginkan seorang pun dari ciptaannya hidup dalam kuasa dosa. Ia rela disalibkan, bahkan di kepalanya dipakaikan mahkota duri, tangan dan kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditusuk dengan tombak. Adik-adik, coba kita renungkan bagaimana penderitaan yang Yesus Kristus hadapi di kayu salib. Mungkin adik-adik pernah mengalami luka. Mungkin luka karena duri, ataupun kena gores benda tajam, atau mungkin ada beling. Nah, adik-adik, bagaimana reaksi adik-adik jika adik-adik kena ataupun terluka? Adik-adik pasti akan menangis, menjerit-jerit. Bahkan ada yang sampai marah-marah. Itulah reaksi dari kita jika kita mengalami rasa sakit. Bisa menangis, menjerit, dan marah-marah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus yang mengalami penderitaan yang luar biasa, tidak mengeluh, tidak menjerit, tetapi dia rela menanggung penderitaan untuk menyelamatkan kita. Baik adik-adik, mari kita baca kembali nats kita hari ini dari ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sebagai pusat penderitaan telah menanggung semuanya untuk kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki atau mempunyai tekad dalam hati untuk menghargai pengorbanan Yesus. Bagaimana caranya kita bisa menghargai pengorbanan Yesus? Tentunya kita harus berhenti berbohong, jangan menipu, setia ke gereja dan berdoa. Lakukanlah kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan yang adalah juru selamat kita hadir untuk memberikan kita keselamatan. Setiap orang pasti merindukan keselamatan, baik itu di tengah keluarga. Misalnya jika seseorang bepergian dari tengah-tengah kita, kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan supaya selamat di tempat tujuan. Dan juga jika ada yang berulang tahun, kita mengucapkan selamat supaya panjang umur dan juga
menjadi pintar, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ada juga yang bisa dalam keadaan sakit, kita berdoa agar mereka sembuh, selamat dari penyakit yang diderita. Namun keselamatan itu adalah hanya untuk sementara. Tetapi keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita adalah keselamatan untuk selama-lamanya. Tuhan rela mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya, disalibkan hanya untuk menebus kita semua. Dan bukan karena kesalahan Yesus, bukan karena perbuatannya, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih-Nya kepada kita, Dia mengorbankan dirinya untuk kita selamat dari dosa. Nah, adik-adik, baiklah kita tetap setia untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, adik, kakak, dan semua orang, bukan hanya saudara, tetapi semua. Itulah yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi bukan harus memberi hadiah seperti orang-orang yang melakukan di Valentine Day, memberikan coklat. Kasih sayang bisa kita perlihatkan dari kelakuan kita, sikap kita, cara kita berbicara, dan cara kita melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Baiklah kita semuanya menjadi pelaku firman Tuhan untuk hidup di dalam kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Agar kami hidup saling mengasihi, hidup saling berdampingan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kami bisa membawa berkat dan sukacita kepada orang yang di lingkungan kami. Agar kami dapat merasakan Tuhan penderitaan yang Kau alami oleh karena perbuatan kami, sehingga kami setia untuk tetap melakukan firman Tuhan, setia untuk tetap beribadah kepada-Mu ya Tuhan, setia untuk tetap berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami berdoa pada pagi hari ini buat orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmah yang daripada Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan ya Tuhan dan juga umur yang panjang, agar dapat membimbing anak-anaknya Tuhan ke jalan yang benar, membawa anak-anak mereka Tuhan ke hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang hari ini ataupun minggu-minggu yang lalu yang berulang tahun. Engkau berikan mereka Tuhan umur yang panjang, kesehatan, hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika di tengah-tengah keluarga kami ada yang dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan kiranya yang mengurapi mereka. Engkau kiranya Tuhan menumpangkan tangan-Mu, agar mereka Tuhan mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati obat, makanan yang mereka konsumsi untuk bisa mendukung kesehatan dalam tubuh mereka. Jika ada Tuhan yang dalam keadaan susah, biarlah Tuhan Engkau yang tunjukkan jalan-Mu kepada mereka,
agar mereka juga Tuhan mendapatkan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Berikanlah penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lemah Tuhan, agar mereka dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah kami saat ini membuahkan hasil di tengah-tengah keluarga, sehingga anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, setia selalu untuk mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini, kabulkanlah Bapa, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup ibadah kita minggu ini. Inang mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat dari nomor 415 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tiga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus